Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah video pertama saya yang saya upload di YouTube. Video ini saya buat karena banyaknya pertanyaan dari sahabat semua, gimana sih caranya mengatur penghasilan agar kita bisa menabung setiap bulannya. Oke, langsung saja. Jadi, gini sahabat, anggap saja penghasilan yang sahabat dapatkan kita asumsikan adalah sebesar 5 juta rupiah. Oke, misalkan. Namun bagi yang penghasilannya berbeda, silakan kalian sesuaikan saja. Lalu, sahabat harus mengenal dua istilah, yaitu fixed cost dan variable cost. Apa itu fixed cost? Apa itu variable cost? Fixed cost itu adalah biaya tetap yang berupa biaya-biaya yang biasa sahabat keluarkan setiap bulannya yang nilainya itu tidak berubah atau mendekati sama. Sedangkan variable cost itu adalah biaya-biaya yang bisa berubah-ubah sesuai dengan keperluan dan kebutuhan sahabat semuanya. Jadi kurang lebih simpelnya seperti itu. Nah, ketika sahabat sudah membagi ke dalam dua kategori biaya, fixed cost dan variable cost ini, lalu yang sahabat harus lakukan adalah memasukkan subkategori biayanya. Misalnya di fixed cost dan variable cost ini saya masukkan terlebih dahulu untuk fixed cost itu misalnya keperluan sebulan. Keperluan sebulan ini seperti di dalamnya adalah biaya makan, kemudian biaya sahabat untuk membeli perlengkapan mandi, pokoknya keperluan sahabat selama sebulan yang biasa sahabat keluarkan. Oke. Kemudian pastinya infak itu kita masukkan ke kategori fixed cost. Variable cost-nya itu ada pulsa, bensin. Ini sebagai contoh saja ya. Bagi sahabat yang keperluan dan kebutuhannya berbeda ya bisa kalian kategorikan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan sahabat sendiri. Ini saya sesuaikan lagi ada refreshing dan biaya tak terduga. Mengapa kita perlu memasukkan biaya tak terduga ini? Karena biaya tak terduga ini penting. Setiap bulannya itu kita tidak bisa menebak ataupun mengetahui keperluan-keperluan mendesak atau hal-hal darurat apa yang memerlukan dana gitu kan. Untuk itu kita perlu memasukkan biaya tak terduga ini ke dalam variable cost. Nah, setelah sahabat membuat kategori untuk fixed cost dan variable cost ini, yang perlu kita lakukan adalah memberikan budget persentase ke dalam setiap subkategori ini. Misalnya ini untuk keperluan sebulan itu saya budgetkan 40%, untuk infak 2,5%, kemudian pulsa 7,5%, bensin 10%, refreshing 20%, dan biaya tak terduga ini adalah 10%. Nah, ketika di total persentase ini menjadi 90%. Nah, dari 100%, 90% sudah kita budgetkan ke masing-masing kategori biaya. Maka tersisa 10%. Nah, 10% inilah untuk budget kita menabung atau saving per bulannya. Begitu sahabat. Jadi satu lagi mungkin tips yang bisa saya kasih ke sahabat, apabila sahabat ingin menabung sebaiknya dipisah. Misalnya sahabat ingin membuka rekening tabungan. Nah, sebaiknya itu rekening tabungan itu dipisah antara rekening untuk operasional dengan rekening khusus untuk dana tabungan. Jadi sehingga
10% ini dari penghasilan yang kalian dapatkan sebulan itu bisa langsung dipindahkan, sahabat. Jadi dipindahkan di awal 10%-nya itu ke rekening khusus untuk dana tabungan. Jadi yang tersisa di rekening operasional itu hanya 90% sesuai dengan biaya-biaya yang akan kalian keluarkan. Itu sih untuk antisipasi dan untuk mendisiplinkan kita agar komitmen kita untuk bisa menabung itu bisa terlaksana gitu. Nah, kemudian kalau kita balik lagi, sahabat, ke biaya tak terduga yang 10% ini. Nah, biaya tak terduga 10% ini kan enggak setiap bulan pasti kita pakai dan kita habiskan sebesar 10%. Misalnya saja di bulan ini kita hanya pakai biaya tak terduganya itu 5%, sahabat. Nah, 5% ini bisa kalian tabung di akhir bulan, dimasukkan dan dipindahkan ke rekening tabungan kalian, sehingga tabungan sahabat pada bulan ini itu bisa menjadi 15%, sahabat. Gitu caranya. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Mudah-mudahan bagi sahabat yang mau akan mulai menabung atau yang sudah menabung bisa diikuti cara-cara seperti tadi. Namun apabila ada cara lain yang biasa sahabat lakukan, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesarnya. Namun bila dirasa video ini bisa menginspirasi, silakan sahabat bagikan sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi sahabat-sahabat kita yang bisa menabung mulai merencanakan kehidupannya. Itu saja. Kira-kira next video akan bahas tips apa ya? Oke, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum dan make it happen.